kemarin sedangkan akhirnya Bang 6 JPU mengajukan banding sudah diterima saat hari Senin kemarin dan Niki juga pasti kan kontrak memori banding kan nanti kan Bang. Nah ini strategi apa sih Bang kira-kira kalau seharusnya yang Niki tempuh sedangkan dari praktisi hukum yang sudah terkenal kayak Bang Hotman bilang seharusnya Niki gak usah banding terima saja. Nah Abang setuju juga kah terkait terima saja ponis dari majelis hakim karena ngeri-ngerinya juga siapnya JPU akan menunjukkan sesuai dengan tuntutannya dia atau malah bisa ultra petitum bisa lebih itu gimana bang abang sebenarnya hukum menilai Ya, terima kasih saya sebagai praktisi hukum untuk berpendapat ya tentang kasusnya Nikita Mirjani. Yang mana Nikita Mirjani tuntutan jaksa itu 11 tahun, namun hakim memvonis 4 tahun. Dan tuntutan jaksa mengenai pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang itu tidak terbukti. Nah, inilah sebenarnya hakim sudah mengambil tengah-tengah, jalan tengah ya, memvonis 4 tahun karena dikenakan Nikita Mirjani itu dengan pasal pemerasan dan pengancaman melalui ITE. Nah, itu sebenarnya ancaman hukumannya 6 tahun. Nah, namun saya melihatnya itu juga terlalu tinggi. Ya, putusan 4 tahun itu. Nah, sebenarnya kalau ITE itu ya cuma 2 tahun barangkali itu. Cuman bisa saja mungkin selama ini kan saudari Nikita Mirjani kan memang heboh ya di persidangan. Jadi sehingga itu penambahan yang dibuat hakim. Kalau dia kok apanya sopan, kooperatif, itu saya pikir 2 tahun udah hebat lah itu kalau untuk ITE ya kan. Ya, kita lihat aja seperti klien kami Rasman kan 1,5 tahun. Tapi karena dilihat itu memang apa namanya nih kita heboh terus ya setiap sidang heboh. Kalau klien kami itu Rasman Arif Nasution kan hebohnya waktu pertama saja, tapi setelah itu santai, landai semuanya. Dan saya waktu itu masuk jadi kuasa hukumnya. Setelah heboh itu saya masuk nggak ada lagi heboh kan gitu. Ya untuk itu saya pikir untuk banding Nikita Mirzani itu punya hak. Ya banding. Nah kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa itu jangan banding nanti naik hukumannya, itu tidak masuk akal. Karena sudah tidak terbukti TPPU-nya, sudah tidak terbukti pemerasannya. Yang terbukti itu ancaman melalui ITE. Saya memang melihat videonya, jangan beli karena produknya Reza Gladys itu apa namanya ada mengandung bla 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 begitu kan. Nah itu pun harus dibuktikan dulu sama BPOM. Nah, pada saat sidang yang kita Mirjani, BPOM tidak hadir loh. Tidak hadir waktu jaksa penuntut umum menghadirkan saksi tersebut. Nah, artinya kalau BPOM tidak hadir, saya pikir juga gugur ITE-nya tadi. Kenapa? Uh, jaksa tidak menghadirkan BPOM tadi, yang mana BPOM takut ya untuk membuka sebenarnya izin dari produk, diduga izin dari produk Reza Gladys ini tidak ada izinnya. Sehingga kenapa tidak datang BPOM? Nah, kalau misalnya itu sebenarnya faktanya tidak ada izin, tidak ada pidananya loh. Kenapa? Terbukti dia menyampaikan itu. Ya, sekarang kan kita ini boleh berpendapat atau boleh menyampaikan supaya dibongkar kejahatan itu. Jangan ditutupi kejahatan itu. Jadi saya pikir dengan fakta persidangan Nikita Mirjani sudah dihukum atau diponis 4 tahun walaupun ini ada banding, kemudian jaksa juga banding, boleh. Nikita banding boleh, jaksa juga banding sama-sama boleh. Nanti sama-sama mereka membuat kontra memori banding. Jadi Nikita membuat kontra memori banding kepada jaksa, jaksa juga membuat kontra memori banding kepada Nikita. Nah, saya pikir kalau untuk naik, saya pikir tidak, ya kurang ya. Kenapa? Ada 2 pasal yang awalnya pemerasan itu sudah dirubah menjadi ITE dan kemudian TPPU tidak terbukti. Nah, kalau TPPU tidak terbukti itu undang-undang loh, bukan pasal. Undang-undang tindak pidana pencucian uang tidak terbukti berarti tidak terpenuhi unsur tindak pidana pencucian uangnya. Hanya ITE-nya. Nah, ITE-nya ini nanti majelis hakim tinggi kan kalau sidang banding itu hakim tinggi. Nanti akan menilai kalau ternyata memang tidak dihadirkan BPOM, ini bisa bebas Nikita Mirjani. Atau memang ada kerjasama selama ini, ya kan? Terbukti ya bahwa Reza Gladys itu memberikan sejumlah uang kepada
Bukan kepada melalui mail. Nah, artinya itu 2 kali. Yang pertama transfer, yang kedua cash. Kalau pemerasan ini sekali saja udah dia melapor. Ngapain dia 2 kali? Berarti sepakat dia, berarti senang dia. Ya suka dia sehingga 2 kali dia memberikan uang. Nah, tiba-tiba ini kok menjadi pemerasan. Tapi itu sudah tidak terbukti. Nah, artinya ITE-nya ini juga kalau pemerasan tidak terbukti, saya pikir ITE juga tidak terbukti. Di mana tidak terbuktinya? Karena artinya uang tersebut juga sudah disita jaksa, ya kan? Makanya baru-baru ini saya dengar mereka kuasa hukum Reja Gladys akan menggugat Nikita katanya. Gugat apa lagi? Uangnya sudah disita jaksa. Iya kan begitu? Uangnya tidak balik ke Reza, masih di Nanti. Jadi uang itu ketika putusan hakim yang mengatakan bahwa uang tersebut dikembalikan kepada yang berhak. Yang berhak siapa? Iya, nah yang berhak siapa? Belum tentu. Nanti ada yang untuk hak itu gugat perdata. Apakah nanti kan si Nikita Mirjani kan gugat perdata juga ya? Nah, jangan-jangan itu haknya Nikita Mirjani. Iya kan? Jadi makanya saya katakan dulu, sebenarnya perkara ini onslah. Onslah itu tidak terbukti pidana, tapi itu merupakan tidak terbukti, tapi pidananya tidak terbukti, tapi itu merupakan ranah perdata. Onslah namanya. Dia terbukti tapi bukan ranah pidana. Jadi orang tidak bisa dipenjara. Tapi ada ganti rugi, ya silakan gugat menggugat. Begitu dia. Berarti bisa bilang inilah yang Niki itu yang diwakili oleh Galih. Nyatakan dia ingin mengajukan banding karena ada kekeliruan dari majelis hakim. Karena dia sudah menunjukkan 57 bukti dan dia yakin bebas. Yang seperti abang bilang, ini bukan ada pembinaan tapi ke perdatanya. Bisa bebas. Iya, bisa bebas. Kalau itu nanti perdata kan kita bebas. Jadi maka saya katakan bahwa kita bukan berpihak kepada Nikita. Ya. Ini praktisi sebagai tengah-tengah kita ya. Kita kan menilai sebagai praktisi hukum aja berpendapat. Jadi unsur tindak pidana itu kita harus tahu menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ya kan, sebagian atau seluruhnya. Nah, kalau ini mencemarkan atau mengancam, yang diancam apa? Kemudian kalau merasa terancam, nah terbukti yang diancam itu memang adalah membuka rahasia, rahasia apa? Kalau rahasia pribadi yang tidak merugikan orang lain itu boleh dipidana, ya kan? Boleh dipidana. Misalnya begini, seseorang memiliki istri simpanan, katakanlah kan, merugikan siapa? Yang menyimpan dia, istrinya juga tidak keberatan. Tapi kalau misalnya produk yang dibeli oleh konsumen, ya kan, dia bongkar supaya konsumen ini tidak menjadi korban. Jangan dibeli, ini produknya mengandung merkuri, mengandung kimia, jangan dibeli. Kan memberitahukan kepada ini konsumen kan, kepada publik. Yang tidak boleh itu kita membuka aib seseorang yang tidak merugikan orang lain gitu. Makanya contohnya tadi saya katakan kan istri simpanan misalnya kan. Siapa yang keberatan? Ya paling kalau istri simpanan istrinya yang keberatan, bukan publik ya kan. Nah, saya pikir ada kekeliruan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan sehingga hakim juga terpengaruh ya. Saya pikir seolah-olah itu pengancaman melalui ITE. Tapi nanti ya hakim tinggi lah. Kalau sudah banding nanti hakim tinggi yang menilai. Barangkali itu. Bang, berarti abang setuju menyepakati kalau antara Niki dan Egi ada kesepakatan bersama. Ini dikatakan oleh Niki itu. Jadi yang bisa membuat dia yakin Niki bisa bebas. Dari awal yang sudah ada kesepakatan bersama. Sampai yang tadi bilang walaupun dari kita yang sudah ditransfer yang langsung ke pihak developer dan juga yang langsung cash pemain. Bisa itu sudah termasuk kesepakatan. Kesepakatan. Nah, tadi ditransfer ke developer ya, berarti bukan ke rekeningnya Nikita. Nah, transfer ke developer. Nah, artinya kan si pentransfer tadi kan sudah tahu bahwa itu diperuntukkan untuk apa. Nah, kemudian diberikan cash kepada Mail yang tahap 2-nya. Berarti sepakat dong dia. Di mana letaknya pemerasan? Kalau pemerasan itu kan keadaan terpaksa dia. Begitu diserahkan itu uang yang tahap pertama, dia langsung lapor. Itu baru benar. Saya merasa diperas, diancam. Dengan apa ancamanmu? Saya mau dibunuh kalau nggak ngasih uang. Tapi kalau produk mau dibuka, produk yang menghancurkan konsumen, itu nggak ada namanya rahasia. Iya kan? Misalnya ada produk pedagang handphone. Ya kan, terus saya bilang, handphone ini ditemukan rupanya black market. Ya kan? Saya ngomong di media, jangan beli handphonenya Daus karena handphone yang dijual dia black market, saya bilang. Tapi memang benar black market, nggak bisa dituntut. Itu kan ada sekarang itu putusan MK yang menyatakan keributan di media sosial
ya di dunia maya itu tidak boleh dipidana, ya kan? Itu putusan MK yang baru. Nomornya berapa saya lupa, nanti harus dibuka. Tapi yang jelas intinya itu, keributan di media sosial, kalau faktanya itu benar, itu tidak bisa dipidana. Begitu loh. Bang, Ya. walaupun ada kata-kata ini bilang ke Mail, Mail nanti jangan lupa ya tahun depan kasih tahu RG lagi untuk bayar yang dia KPR. Itu kan berarti ada kayak unsur untuk memaksa RG untuk membayar setiap tahun, berarti RG merasa, berarti sih merasa kayak diperas nih atau gimana? Lah, Menurut abang gimana? kita kan udah sama-sama dewasa, ya kan? Kalau dimintai orang begitu itu, kalau nggak kita kasih, kan tergantung kita. Ya kemarin juga yang waktu transfer ke developer itu, kalau RG sendiri nggak mau kan bisa saja. Iya kan? Kemudian tahap kedua juga dia menyerahkan, nggak ada keberatan. Kemudian minta lagi untuk tahap berikutnya untuk membayar di sana, kan tergantung RG. Kalau dari awal juga dia tidak mau transfer, kenapa? Kenapa dia mau transfer? Ada apa? Itu maksud saya. Berarti ada sesuatu kan sehingga dia mau menyerahkan uang sejumlah 4 miliar tadi begitu. Nah, di situ artinya nanti majelis hakim tinggi untuk menilai. Jadi jangan berpikir kita jadi hakim tinggi itu sampai nanti Mahkamah Agung dia menilainya ke rasa keadilan. Bukan bukan unsur-unsur pidana lagi. Adil tidak. Kan begitu. Bahwa dia sudah melakukan ini tapi tiba-tiba dijebak seperti ini. Hakim Agung itu kan nanti sudah memahami ya, artinya dari awal sampai nanti banding sampai kasasi, dia akan menilai ini, wah ini tidak ada unsur pidananya. Karena bahaya ketika itu tidak ada unsur pidana, tapi orang dipidana, itu menjadi jurisprudensi, menjadi turunan nanti putusan-putusan. Jadi hati-hati para hakim kita yang terhormat, terutama nanti Hakim Agung, untuk memutuskan perkara ini jangan sampai menjadi contoh-contoh hakim-hakim yang di bawah-bawah nanti. Jadi saya pikir kalau ada kesepakatan itu bukan merupakan pidana. Barangkali itu. Oke.